main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Babak 673, Salju Ilahi. Sekarang giliranmu. Ye Guan menoleh untuk melihat Raja Ki Utara. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebaiknya kau pukul dia sampai mati. Meskipun Raja Ki Utara memang terluka parah, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Arya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Raja Ki Utara di kejauhan. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, Raja Ki Utara tiba-tiba berbalik dan menghilang di ujung langit. Lolos, Ye Guan tercengang. Arya juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar kabur. Wajah Bei Feng tampak sedikit jelek. Raja Iblis yang bermartabat benar-benar melarikan diri. Ye Guan melihat ke arah utara dan terlihat aneh. Melihat tatapan Ye Guan, wajah Bei Feng menjadi semakin jelek. Namun, dia masih bisa mengerti. Karena jika Raja Iblis tidak melarikan diri, dia mungkin benar-benar berakhir di sini. Kekuatan binatang jahat ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tampaknya memikirkan sesuatu. Bei Feng menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Ye, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Saat ini, jika Ye Guan berniat membunuhnya, maka dia benar-benar akan dikutuk. Ye Guan tidak membunuh Bei Feng. Dia melihat ke kejauhan ke arah kepergian Raja Ki Utara, dan mengerutkan kening. Kekuatan Raja Ki Utara juga melebihi ekspektasinya. Meskipun dia telah meningkatkan levelnya sekarang, dia tahu betul bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang kuat setingkat Raja Ki Utara. Tentu saja, jika semua kartu digunakan, ditambah Aoqian dan pedang King Xuan, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Arya tiba-tiba berkata, "Kamu harus menunjukkan kekuatanmu." Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, Arya tiba-tiba berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke suatu tempat." Ye Guan sedikit penasaran, "Di mana?" Arya berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan dan langsung menghilang. Sisi lain, Raja Ki Utara berhenti, matanya sedikit terpejam, dan luka di tubuhnya perlahan pulih. Wajah Raja Ki Utara muram dan sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh monster jahat yang tidak memiliki reputasi. Raja Ki Utara perlahan menutup matanya. Sejak pertarungan dengan binatang jahat itu, dia menemukan bahwa bahkan sampai akhir pertarungan, lawannya tidak kembali ke keadaan semula. Kalian pasti tahu kalau kekuatan tempur monster itu paling kuat setelah ia memulihkan tubuhnya. Dengan kata lain, pihak lain tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah membaca ini, wajah Raja Ki Utara tiba-tiba menjadi semakin jelek. Pada saat ini, Bei Feng muncul di samping Raja Ki Utara. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Raja, saya baru saja mendapat kabar bahwa Sen Gu, tetua tertua dari keluarga Sen, dan wanita tertua dari keluarga Sen memilikinya, juga datang ke Ye Guan." Raja Ki Utara mengerutkan kening, "Sen Gu." Bei Feng mengangguk, "Tepat sekali." Raja Ki Utara tiba-tiba bertanya, "Di mana mereka?" Bei Feng berkata, "Pegunungan tak dikenal yang jaraknya ribuan mil di sebelah kanan." Raja Ki Utara segera berkata, "Ayo pergi." Kedua iblis itu hendak pergi. Tetapi pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, Raja Ki Utara tiba-tiba berkata, "Mereka seharusnya tidak tahu tentang pertarunganku dengan binatang jahat itu, kan?" Bei Feng berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mungkin tidak tahu, mereka baru saja tiba di dunia ini." Raja Ki Utara sedikit mengangguk, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, kedua iblis itu langsung menghilang. Di pegunungan, Sen Gu dan Sen Sue bersiap untuk menemukan Ye Guan. Pada saat ini, waktu dan ruang di depan mereka tiba-tiba terbelah, dan kemudian, Raja Ki Utara dan Bei Feng perlahan keluar. Melihat Raja Ki Utara, Sen Gu langsung mengernyit. Raja Ki Utara berkata dengan tenang,
Sengu, sudah lama tidak bertemu. Sengu berkata pelan, apakah ada yang salah? Raja Ki Utara langsung berkata, jika kamu ingin membunuh Ye Guan, bagaimana kamu bisa mendapatkan buku harian? Sengu mengerutkan kening. Raja Ki Utara tersenyum dan berkata, Sengu, katakan padaku, apa yang dilakukan keluarga Senmu? Awalnya keluarga Senmu mengusir orang, dan sekarang kamu menginginkan buku harian mereka. Bagaimana kamu bisa merasa malu seperti ini? Mata Sengu menjadi dingin. Apakah ini ada hubungannya dengan hutan belantara kunomu? Raja Ki Utara tersenyum dan berkata, tentu saja itu ada hubungannya, karena Ye Guan adalah musuh bebuyutanku di alam liar kuno, jadi barang-barang yang ada di dirinya secara alami adalah milik alam liar kunoku. Sengu mencibir, Raja Ki Utara, apakah kamu sudah gila? Ye Guan adalah musuhmu di hutan belantara kuno, jadi barang-barang yang ada padanya adalah milikmu. Raja Ki Utara tidak marah sama sekali, dan berkata dengan tenang, Sengu, pertarungan keluarga Sen saya dengan hutan belantara kuno Anda hanya akan menguntungkan Ye Guan dan klan Zen pada akhirnya. Sengu terdiam, memang benar, jika keluarga Sen dan tanah air kuno bersaing, klan Zen dan Ye Guan pada akhirnya akan menjadi pihak yang kalah. Ye Guan tidak peduli. Dia adalah seorang jenius kecil dan tidak bisa membuat masalah. Tapi untuk klan kota ini, mereka harus memperhatikannya. Raja Ki Utara bertanya lagi, Sengu, ayo kita bicara. Sengu memandang Raja Ki Utara, apa yang kamu bicarakan? Raja Ki Utara berkata dengan tenang, saya tidak memerlukan buku harian ini di hutan belantara kuno saya. Sengu tercengang. Bei Feng juga sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang saat ini, dia sangat bingung apa yang akan dilakukan Raja Iblis ini. Sengu menatap Raja Ki Utara, menunggu kata-kata selanjutnya. Raja Ki Utara melanjutkan, saya tidak membutuhkan buku harian itu di tanah air kuno, tapi Ye Guan harus mati. Saya pikir kita harus menyetujui hal ini, bukan? Sengu mengangguk. Mencuri barang orang lain, tentu saja hal semacam ini tidak bisa dibiarkan hidup. Meskipun keluarga Sen tidak takut akan balas dendam, mereka tidak ingin menimbulkan masalah di masa depan. Raja dinasti Ki Utara berkata, jika gurun kuno kami bersedia menyerahkan buku harian ini, bagaimana keluarga Anda akan memberikan kompensasi kepada kami? Sengu mengerutkan kening, kompensasi. Raja Ki Utara mengangguk, ya. Sengu menatap Raja Ki Utara, mengapa kamu menyerahkan gurun kuno ini? Raja Ki Utara tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, catatan yang ditinggalkan oleh Senyi memang berisi 100% metode budidaya dewa, tetapi itu hanya untuk manusia dan tidak cocok untuk kita klan monster. Oleh karena itu, meskipun kita monster klan merebutnya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jika itu melakukan sesuatu, lalu mengapa kita, tanah air kuno, bertarung dengan keluarga Senmu sampai akhir berdarah dan kedua belah pihak menderita? Meskipun apa yang dikatakan Raja Ki Utara masuk akal dan masuk akal, dia merasa ada sesuatu yang salah. Raja Ki Utara melanjutkan, pikirkanlah, keluarga dewa Anda tidak ingin gurun kuno saya mengganggu buku harian itu, bukan? Sengu memandang Raja Ki Utara, apa yang kamu inginkan dari hutan belantara kuno? Raja Ki Utara mengangkat satu jari dan berkata, 10 pembuluh darah leluhur berkualitas tinggi. Pembuluh darah leluhur secara alami dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan pembuluh darah leluhur terbaik adalah tingkat tertinggi. Setelah mendengar perkataan Raja Ki Utara, wajah Sengu tiba-tiba berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, kamu bisa berbicara seperti singa. Raja Ki Utara tersenyum dan berkata, ya Tuhan, kamu tidak perlu terlalu marah, kamu dan aku sama-sama tahu nilai buku harian itu, nilainya jauh lebih besar daripada 10 garis leluhur. Sengu terdiam. Pada saat ini, Seng Wei di sampingnya tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan senior itu benar sekali. Nilai buku harian itu secara alami jauh lebih dari 10 garis leluhur.
Tetapi senior itu sepertinya lupa bahwa buku harian itu tidak ada di tangan yang senior. Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis dan berkata, jika senior mengambil buku harian itu, belum lagi 10 pembuluh darah leluhur kelas atas, tetapi bahkan 20 pembuluh darah leluhur kelas atas, keluarga dewa saya bersedia memberikannya kepada saya. Setelah mendengar kata-kata Sengwe, Sengu tiba-tiba menyadari, sial, mengapa dia merasa ada yang tidak beres. Alasan aslinya adalah ini. Seperti yang dikatakan Sengwe, buku harian Senyi tidak ada pada Raja Ki Utara dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Sengu mau tidak mau memberikan tatapan dingin kepada Raja Ki Utara. Raja Ki Utara melirik Sengwe yang berdiri di samping. Sengwe tersenyum sedikit tetapi tidak berkata apa-apa. Raja Ki Utara tersenyum dan berkata, itu mudah, maka kita berdua akan bertarung untuk melihat ke tangan siapa buku harian itu akan jatuh. Jika jatuh ke tangan gurun kuno saya, maka 20 urat leluhur tidak akan tersedia. Sengwe berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita bicarakan. Raja Ki Utara tersenyum tipis, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, saat dia berbalik, rasa dingin muncul di matanya. Setelah Raja Ki Utara dan Bei Feng pergi, Sengu tiba-tiba bertanya, apa yang ingin dia lakukan? Sengwe berkata dengan lembut, jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah pergi mencari Ye Guan. Apa? Sengu tertegun, apakah kamu sudah pergi menemui Ye Guan? Sengwe mengangguk, ya, dan itu seharusnya gagal. Dan dia datang kepada kita karena dia ingin mendapatkan darah leluhur dari serigala putih tangan kosong kita. Dan dia ingin kita terus mengincar Ye Guan. Kalau begitu biarkan kita dan Ye Guan mengkonsumsinya satu sama lain sehingga dia dapat memetik manfaatnya. Ekspresi Sengu tiba-tiba menjadi ganas, iblis ini sangat beracun. Faktanya, ketiga keluarga besar itu tidak harmonis. Mereka semua saling bersaing. Namun tidak sampai pada titik hidup dan mati. Seolah memikirkan sesuatu, Sengu berkata lagi, tidak. Raja Ki Utara ini adalah Raja Iblis dengan keilahian 70%. Dia mengambil tindakan secara pribadi. Sama sekali tidak ada cara bagi Ye Guan untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa gagal? Sengwe bertanya, jika dia gagal, apa maksudnya? Sengu tercengang. Jika Raja Ki Utara gagal, apa maksudnya? Itu berarti Ye Guan pasti memiliki ahli terkemuka di sekitarnya. Setelah membaca ini, wajah Sengu tiba-tiba menjadi gelap, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Sengwe berkata dengan suara yang dalam, Ye Guan ini tidak sederhana. Tetua Agung, kita tidak bisa membunuh orang ini dengan gegabah. Kita harus menyelidikinya terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan. Sengu masih sedikit ragu. Karena dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan diari itu. Jika dia mendapatkannya sekarang, meski masih harus menyerahkannya, dia bisa membacanya, tapi jika jatuh ke tangan orang lain, dia akan kurang beruntung. Seolah mengetahui pikiran Sengu, Sensue mengingatkan, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Situasi keseluruhan itu penting, Sengu menghela nafas dalam hatinya dan sedikit mengangguk. Jika Raja Ki Utara benar-benar gagal, maka Ye Guan tidak akan mudah. Ayo selidiki dulu. Sensue melihat ke langit yang jauh. Saat ini, dia menjadi semakin penasaran dengan Tuan Ye. Karena dia tahu betul bahwa bagi orang seperti Senyi, penerus yang dipilihnya pasti bukan orang biasa. Tahukah Anda? Mustahil bagi Senyi untuk tidak mengetahui apa yang akan dihadapi penerusnya. Jika dia tidak mampu, itu akan merugikan Ye Guan. Dan karena Senyi memilih Ye Guan, itu berarti Ye Guan harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia selalu menghalangi Sengu untuk mengambil tindakan gegabah. Seolah memikirkan sesuatu, Sengwe tiba-tiba berkata, saya akan menyelidikinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi gelombang salju dan menghilang di ujung langit. Bab 674. Ayahmu belum mati,
Di sisi lain, Raja Ki Utara terlihat sangat jelek. Dia awalnya ingin membuat masalah dalam keluarga Sen, tetapi dia tidak menyangka wanita itu mengetahui niatnya. Salju ilahi, Raja Ki Utara mengerutkan keningnya. Sejauh yang saya tahu, bukankah pewaris keluarga Sen saat ini percaya pada Sen? Selain Raja Ki Utara, Bei Feng berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir gadis ini adalah gadis baru yang dibudidayakan oleh keluarga Sen. Raja Ki Utara mencibir, manusia suka memainkan permainan keseimbangan seperti ini, dan dia tidak takut bermain api dan membakar dirinya sendiri. Bei Feng tidak mengatakan apa-apa. Raja Ki Utara sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan melirik ke ujung langit berbintang, lalu berkata, ungkapkan fakta bahwa Ye Guan memiliki catatan Senyi ke alam liar kuno. Bei Feng melirik Raja Ki Utara. Dia tahu bahwa Raja Ki Utara ingin membunuh seseorang dengan pedang pinjaman. Sejujurnya, dia sedikit tidak menyukai metode ini, karena menurutnya, Raja Ki Utara ingin Raja Iblis lainnya juga menderita. Dan dengan cara ini, itu sama dengan mengorbankan kekuatan klan Iblis. Terlebih lagi, sebagai klan Iblis, Anda tidak boleh terlibat dalam konspirasi semacam itu. Namun, dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangguk dalam diam. Bahkan Dewa Iblis pun tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan perselisihan semacam ini di dalam klan Iblis, apalagi dia. Di sisi lain, Arya membawa Ye Guan ke langit berbintang luas yang tidak diketahui. Sepanjang perjalanan Arya membawa Ye Guan melewati langit berbintang, jadi Ye Guan tidak tahu di mana dia sekarang. Ye Guan bertanya beberapa kali dalam perjalanan, tapi Arya tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Arya berhenti. Ye Guan menoleh untuk melihat Arya di sampingnya. Di mana ini? Arya menunjuk ke kejauhan. Ye Guan mengikuti jari Arya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, samar-samar dia melihat reruntuhan kuno. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini? Arya berkata dengan serius. Mencuri? Oh tidak, arkeologi. Arkeologi. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis gelap. Bukankah kamu bilang kamu mengajakku berlatih? Arya memutar matanya. Apakah menurutmu arkeologi tidak membutuhkan kekuatan? Ye Guan terdiam. Memang arkeologi juga membutuhkan kekuatan. Arya berkata dengan serius, kali ini, kamu mengerjakan tesnya sendiri. Ye Guan berkedip, saya sendiri. Arya mengangguk, ya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah itu berbahaya? Arya segera menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan menoleh untuk melihat reruntuhan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang benar, dengan kekuatannya saat ini, selama dia bukan orang kuat dengan keilahian lebih dari 60%, siapa yang bisa menyakitinya? Dan orang kuat dengan keilahian lebih dari 60% bukanlah sawi putih, bagaimana mereka bisa ada di mana-mana? Setelah membaca ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akan melakukannya. Setelah berbicara, dia berjalan menuju reruntuhan di kejauhan. Arya melihat Ye Guan pergi, matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Cakar putih kecil di bahunya menunjuk ke kejauhan, lalu melambaikan cakar kecilnya, seolah mengatakan sesuatu. Arya berkata dengan tenang, cucuku harus menanggung beberapa kesulitan. Xiao Bai sepertinya mengerti. Segera, Ye Guan berjalan ke reruntuhan. Reruntuhan ini jelas merupakan kekuatan sekte yang sangat besar. Di tengah reruntuhan, ada lusinan pilar batu setinggi 10.000 kaki, itu megah. Melihat reruntuhan di depannya, pandangan rumit muncul di mata Ye Guan. Dia tahu bahwa tempat ini pasti pernah megah. Tapi sekarang sudah menjadi reruntuhan. Tidak peduli apapun kekuatannya, itu seperti debu di hadapan waktu. Pada saat ini, Ye Guan tidak bisa menahan perasaan emosi di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Akademi Guanxuan akan menjadi seperti ini dalam ribuan tahun. Kemudian orang lain berdiri di depan Akademi Guanxuan dan menghela nafas. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Menarik pikirannya, Ye Guan berjalan menuju pilar batu itu. Meski percaya diri, Ye Guan tidak meremehkan musuh. Dia sepenuhnya waspada dan selalu siap mengambil tindakan. Perjalanan berlangsung damai dan tidak terjadi kecelakaan. Segera, Ye Guan berjalan ke pilar-pilar batu itu. Ketika dia melihat pilar-pilar batu itu, dia mengerutkan kening. Masing-masing pilar batu ini dilukis dengan jimat-jimat kuno. Apa ini? Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, karakter kuno pada jimat tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, Ye Guan merasakan kekaburan di depan matanya, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim ke langit berbintang gelap yang tak berujung. Saat itu gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit. Tapi dalam sekejap, cahaya pedang itu langsung menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia sekali lagi melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Tetapi dalam sekejap, niat pedangnya yang tak terkalahkan terhapus. Ye Guan tidak banyak berpikir dan hendak mengambil pedang King Xuan, tapi dia tertegun. Karena pedang King Xuan hilang, apa yang terjadi? Ye Guan sedikit bingung, dan dia dengan cepat bertanya, "Tuan Ta?" Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Pedang King Xuan diambil kembali oleh ayahmu." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis gelap. "Mengapa ayah tidak memberitahuku?" Xiao Ta berkata, "Itu milik ayahmu. Ayahmu belum meninggal." "Oh tidak, aku tidak bermaksud apa-apa lagi." "Kamu Guan?" Di lapangan, Ye Guan terdiam. Pedang King Xuan sudah tidak ada lagi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Jika ada pedang King Xuan, tempat hantu ini hanyalah pedang baginya. Tapi sekarang, salah, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, dan dia menemukan bahwa, tanpa disadari, dia menjadi bergantung pada pedang King Xuan. Ya, dengan pedang King Xuan, meskipun dia menghadapi musuh yang lebih kuat, dia tidak lemah dan memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi begitu pedang King Xuan hilang, dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, dia tidak berpikir untuk mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghadapi kesulitan di depannya, tetapi bagaimana menggunakan pedang King Xuan untuk menyelesaikan masalah di depannya bukan pedangnya. Kemampuan bukanlah kemampuannya. Kebiasaan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan mengapa dia memegang pedang King Xuan sebelumnya adalah karena dia merasa bahwa dia tidak akan bergantung pada pedang King Xuan lagi, terbiasa dengannya. Kenyamanan yang dibawa oleh pedang King Xuan. Renungkan pengalaman Anda dari waktu ke waktu dan marahi diri Anda dari waktu ke waktu. Ye Guan perlahan membuka matanya, dan apa yang dilihatnya gelap gulita. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli seberapa gelapnya, itu tidak akan bisa menghalangi pandangannya sekarang. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak maju dengan sekumpulan pedang. Waktu dan ruang ditumpangkan, begitu pedang itu keluar, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di depannya. Tetapi dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menghilang tanpa jejak, seperti batu yang jatuh ke dalam jurang. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Tempat apa ini? Tanpa berpikir panjang, Ye Guan berdiri dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengarah ke atas. Namun, setelah bertahan lama, wajahnya menjadi gelap lagi karena dia menemukan bahwa tidak ada akhir. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melintasi galaksi dan alam semesta dalam sekejap mata dengan pedang, tapi sekarang dia merasa seperti sedang berdiri diam. Terjebak. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia meminta dirinya untuk tenang, karena dia tampak sedikit kesal saat ini. Lagi pula, sekelilingnya gelap gulita dan tidak ada konsep waktu. Setelah Ye Guan tenang, dia mencoba melihat sekeliling lagi dengan matanya sendiri. Namun, hari masih gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Ye Guan mau tidak mau bertanya, "Tuan Ta, bisakah kamu melihat dengan jelas di sini?"
Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Ye melihat sekeliling dan kemudian berkata, Arya seharusnya mengetahui situasiku saat ini. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Dia mungkin ingin aku menyelesaikannya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Guan berbalik dan melihat sekeliling. Hari masih gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak keluar dan ngobrol? Dia tahu pasti ada sesuatu yang menjebaknya di sini, dan pihak lain pasti tidak tahu apa-apa. Tapi tidak ada jawaban. Ye Guan mengerutkan kening. Kamu benar-benar tidak ingin bicara. Dalam kegelapan, masih belum ada respon. Ye Guan berkata pelan, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung memasuki menara kecil itu. Astaga, jika Anda tidak ingin bicara, kami tidak akan bicara. Lagi pula dia tidak sedang terburu-buru. Apakah dia sedang terburu-buru? Dia merasa sangat nyaman berlatih di menara kecil. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan di luar yang mencarinya. Dia percaya bahwa jika dia terjebak di sini, kekuatan itu pasti lebih cemas daripada dirinya sendiri. Setelah kembali ke menara kecil, Ye Guan terus berlatih. Dia sekarang bersaing dengan pihak lain untuk melihat siapa yang bisa menanggungnya lebih baik. Bagaimanapun, setelah 10 tahun di menara dan 1 hari di luar, dia tidak panik sama sekali. Dia punya banyak waktu untuk disia-siakan, dan bahkan jika pihak lain tidak muncul pada akhirnya, dia tidak takut, karena dia percaya bahwa hutan belantara kuno dan keluarga dewa serta kuil lainnya pasti akan ada di sana. Benar saja, setelah Ye Guan terjebak, pasukan di luar dengan panik mencari Ye Guan. Di atas gunung, Seng Wei memegang sebuah gulungan. Gulungan ini mencatat semua yang terjadi ketika Ye Guan datang ke zaman dulu. Setelah Seng Wei selesai membaca, dia terdiam beberapa saat, lalu menatap seorang lelaki tua berjubah hitam di depannya. Di mana dia sekarang? Orang tua berjubah hitam berkata, informan kami mengatakan bahwa dia mengikuti gadis kecil itu ke wilayah bintang kematian hitam. Seng Wei mengerutkan kening. Wilayah bintang kematian hitam. Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk. Ya. Seng Wei sedikit bingung. Apa yang dia lakukan di tempat itu? Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, lagi pula, dia sepertinya terjebak di penjara kematian hitam. Apa? Sen Gu di samping Sen Sue tiba-tiba berkata dengan nada mendesak, dia memasuki neraka kematian hitam. Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, ya. Brengsek, Sen Gu berkata dengan marah, mengapa dia melarikan diri ke penjara kematian hitam, sial. Wajah Seng Wei juga sedikit jelek, dia tidak menyangka akan terjebak di penjara kematian hitam. Yang membuatnya sedikit bingung adalah bagaimana Ye Guan bisa masuk ke tempat itu. Sen Gu tiba-tiba bertanya, apakah dia sudah mati? Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Wajah Sen Gu muram, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seng Wei tiba-tiba berkata, Tetua Agung, bisakah Anda mewakili keluarga Sen untuk berbicara dengan pria dari penjara kematian hitam? Sen Gu menggelengkan kepalanya, kami tidak memenuhi syarat dan membutuhkan Bapak Bangsa untuk maju secara langsung, tetapi Bapak Bangsa. Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, pergi ke pemimpin klan. Sen Gu memandang Sen Sue. Tertegun, Seng Wei berkata, jika kita tidak menyelamatkannya, warisan Senyi akan jatuh ke tangan orang itu. Wajah Sen Gu muram, sial, apa ini? Jika kamu ingin merebut benda berbulu ini, kamu harus menyimpan benda berbulu ini terlebih dahulu. Bersambung.